Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berusaha mengemukakan tentang Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan selamat Lebaran Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya, yang ke 1442 Hijriah. Nah, di sini saya sedang beristirahat sejenak di daerah Bogor, ya, menikmati udara yang sejuk dan juga menikmati suasana yang damai. Walaupun memang masih suasana pandemi COVID, kita berusaha untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga kita harus tetap menjaga kesehatan dan imunitas kita. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga kelalaian kita pada saat Idul Fitri. Karena kemarin pada saat Lebaran, pada saat Ramadan, pada saat berpuasa, kita ikut menjaga pola makan kita. Kita ikut menjaga apa saja yang harus kita tidak lakukan, ya. Kemudian makanan apa saja yang sebaiknya tidak kita makan pada saat puasa kemarin. Tetapi pada saat Lebaran biasa, ya. Pada saat Ramadan setan-setan dibelenggu. Pada saat Idul Fitri mereka pun dilepaskan kembali untuk meningkatkan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu ini yang mempunyai peran penting mengganggu kesehatan kita jika kita tidak dapat mengendalikan, ya. Salah satunya ada beberapa hal pada saat Lebaran Idul Fitri, yaitu yang pertama adalah makanan. Makanan-makanan yang ada di sini ternyata banyak sekali, ya. Ada opor, ya, ada rendang, ya, ada sambal goreng, ya, ada gorengan-gorengan yang banyak. Itu ya harus hati-hati, kebanyakan kita lupa dimakan semuanya, ya. Makanan opor, sambal goreng, gudeg itu sebenarnya enak semua, makanan tradisional yang bagus yang membuat kita rindu akan keluarga, ya. Tetapi harus diingat, bersantan tinggi, ingat kolesterol, hati-hati, ingat asam lambung, ya. Pada saat kita menggunakan makanan tersebut boleh, saya tidak akan melarang, tapi hati-hati, ya. Dan pada saat kita makan yang bersantan, kalorinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, kemudian disertai dengan gangguan pada pencernaan asam lambung, kita harus hati-hati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu akan memberikan dampak jika kita tidak mengontrol. Yang paling cepat adalah gangguan pada pencernaan, ya, paling cepat itu perut begah, kembung, nyeri ulu hati, rasa tidak nyaman seperti orang masuk angin, kepala kayak melayang. Hati-hati, siapa tahu itu ada gangguan asam lambungnya. Kita pasti mikir kolesterol, tidak itu, ya. Jadi hati-hati, jika memang punya gangguan asam lambung, tolong hati-hati tentang makanan-makanan tersebut, ya. Yang berikutnya, setelah makanan itu dimakan, kalau memang cuma sekali dua kali, misal pagi siang saja, is oke, nggak masalah. Tapi jangan jadi sampai 2 hari Lebaran gitu loh. Jadi makan itu lagi, makan itu lagi, makan itu lagi. Karena kebiasaan kita makan terus gitu. Pada saat kita makan itu terus, ya kolesterolnya pun naik. Tapi pada saat kontrol, loh kok trigliserid saya kok naik? Karena memang trigliserid itu dikelola langsung dari makanan yang kita masukkan, terutama gorengan tepung, ya. Kemudian makanan-makanan bersantan, kemudian makanan seafood seperti cumi, udang gitu. Hati-hati, hati-hati. Selain membuat kolesterolnya tinggi, kita juga bisa membuat asam lambung yang meningkat, gangguan pencernaan, dan juga bisa membuat berat badan kita melar setelah kemarin bisa turun 5 kilo gitu, ya. Tidak salah. Tapi hati-hati dengan berat badan melar. Yang kedua, makanan ringan. Kue, ada kue nastar, ada putri salju, ada kue sagu atau macam-macam, ya. Hati-hati, kelihatannya kecil, kelihatannya sedikit, tapi kalorinya cukup besar, ya. Bahkan dikatakan ada yang makan 3-6 kue nastar itu saja identik dengan makan 1 piring nasi, ya. Berapa besar tuh kalorinya, ya, karena isinya karbohidrat yang cukup tinggi, ya, di samping dengan kolesterol yang ada yang meningkatkan kadar kalori yang ada dalam 1 sampai dengan 6 kue nastar tersebut. Hati-hati, perhatikan kadar gula darahnya.
Kalau memang punya gangguan gula darah atau pasien dengan diabetes mellitus, hati-hati, dijaga kuenya, ya, dikasih-kasihlah ke orang, berbagi bersama, jangan sampai terlalu banyak dimakan, ya. Kemudian berikutnya, ya, kebiasaan setelah kita lebaran, ya, karena kita dulu berpuasa tidak makan dan minum, mampu menjaga lidah kita, ya, banyak minuman manis di situ. Nah, minuman manis ini cukup banyak, ya, ada es buah, ada es teler, ada jus gitu kan. Nah, ternyata pada saat kita minum manis tersebut memang bikin nyaman tenggorokan kita, rasa dahaga kita. Tapi ingat, ya, kadar gulanya, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai pasien dengan diabetes mellitus, hati-hati, hati-hati. Saya tidak melarang, tapi hati-hati. Silakan dinikmati, ya. Tapi ingat, kemudian yang berikutnya adalah gorengan. Nah, di sini banyak kue nih, kue-kue jajanan pasar, ya. Ada risol, ada tahu goreng tepung atau bilang tahu isi, ada tempe mendoan. Wah, enak gitu. Apalagi daerah Jawa, ya. Enak, boleh, tapi hati-hati. Bahkan dikatakan seperti orang makan satu bakwan atau satu tahu isi yang disertai dengan tepung gitu, ya, disertai dengan tempe mendoan atau tempe goreng tepung, itu hampir sama, atau satunya aja hampir sama dengan kadar kalori dengan satu piring nasi, ya. Bayangkan kalau andai kata kita makan satu piring nasi, ya, yang sekitar 5-7 sendok makan, kemudian kita makan bakwan yang cukup besar, satu buah, tambahin lagi tahu isi, jadi identik dengan makan 3 piring nasi, walaupun itu adalah kadar taksiran, ya. Hati-hati, hati-hati, ya. Jadi upayakan tetap kita mengkontrol lidah kita, ya. Kemudian pada saat kita berlebaran, ya, rupa-rupanya kita lupa aktivitas sebelum Ramadan yang kita ada olahraga, ya. Olahraganya terlupakan karena kita mengingat habis makan cukup banyak, ya, jadi sehingga kita malas untuk melakukan aktivitas. Akibatnya adalah, ya sudah, kita nggak melakukan aktivitas olahraga. Hati-hati, lakukan olahraga sebaik mungkin, 10-15 menit sudah cukup bermanfaat buat kita, ya. Upayakan bahwa diri kita tetap membutuhkan vitalitas yang baik, ya. Jadi untuk menjaga tubuh kita ini setelah Ramadan dan menyambut Idul Fitri, tolong perhatikan apa saja yang perlu diingat supaya badan kita tetap sehat, ya, supaya badan kita juga tidak mendapatkan efek samping, ya, dari kelalaian pikiran kita, dari rasa euforia kebahagiaan Idul Fitri, ya. Dan tolong perhatikan selama pandemi Covid ini, saya ingin cepat-cepat berlalu, ya, bikin lekas kita berkumpul sebebas-bebasnya bersama keluarga, ya. Jadi perhatikan program kesehatan kita, tetap menggunakan masker, ya, pada saat kita keluar, hindari kerumunan, cuci tangan, ya, dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer, kemudian minum vitamin yang cukup, ya, makan makanan yang sehat, ya, minum air putih yang banyak atau secukupnya, ya, jadi jangan berlebihan juga. Kemudian refreshing, olahraga, silaturahim, bersengkrama dengan keluarga, ya, ataupun melanjutkan hobi yang baik. Dan yang terakhir adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, kita harus pasrah, kita sudah melakukan semua ikhtiar yang terbaik, kita sudah menjaga tubuh kita, dan menyambut Idul Fitri ini kita bisa mempertanggungjawabkan amanah terhadap tubuh kita, ya. Tetap sehat selalu, tetap bugar, dan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resna Murdi Wibowo dan istri saya Dr. Rosdiana Astuti. Kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin, Idul Fitri hari ini, dan untuk Ramadan ke depan kita masih tetap terjaga sehat, bugar, dan selalu bermanfaat. Sekian dari kami.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.